Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara. Pertama-tama saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Adha dan selamat berkurban bagi yang berkurban. Diharapkan tentu kebaikannya. Selanjutnya Bapak Koordinator Pak Dudi Gunawan yang saya hormati, Ibu Korlap, Ibu Eka yang saya hormati, teman-teman dari dosen dan pendamping mahasiswa, para peserta yang saya hormati. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bertatap muka dalam rangka P2M. Ya, patut barangkali Bapak Ibu guru di Kecamatan Simpenan ya berterima kasih karena UPI telah memilih Kabupaten Sukabumi untuk dijadikan mitra dalam hal P2M. Nah, P2M ini adalah kewajiban kami, kewajiban para dosen, ada Tridharma Perguruan Tinggi, ini Dharma yang ketiga itu mengadakan pengabdian. Nah, kebetulan kelompok kita ini, kelompok dari Departemen PKH, akan menyampaikan tentang pendidikan inklusif. Jadi bagaimana mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan mungkin ada hambatan-hambatan yang ada di lapangan, nanti akan kita bicarakan. Nah, itu barangkali singkatnya. Sebelumnya saya mohon izin dulu, mau share screen dulu. Sudah ada? Sudah muncul? Sudah, Kang. Iya. Terima kasih. Baik, dimulai saja, langsung saja, karena waktunya tidak banyak. Kurang lebih materi yang singkat ini akan saya bawakan mulai dari pengantar, konsep pendidikan inklusif, ciri pembelajaran yang ramah, tujuan umum pendidikan inklusif, prinsip pendidikan inklusif, dan O2 ya, ciri pendekatan inklusif. Saya mulai saja bahwa pendidikan inklusif itu sedikit mundur ini. Kalau dari sejarahnya masuk ke Indonesia itu tahun 2002. Jadi kalau dihitung sampai sekarang sudah 22 tahun, kalau anak mah sudah dewasa mungkinnya. Nah, apa pendidikan inklusif juga sudah dewasa? Ternyata itu tergantung dari mana menilainya. Mau mungkin mengatakan sudah dewasa atau belum. Sebelum dilanjut, saya mohon kesediaan satu atau dua orang dari peserta yang memberikan batasan tentang pendidikan inklusif. Mohon barangkali. Silakan, ada yang bersedia memberikan batasan apa itu pendidikan inklusif. Dari datang yang aktif naon cenah. Kelas biasa. Kan minte kadang-kadang ngomong ayeuna kitu. Tadi kan ieu cenah teh ieu bentuk barudak tadi. Bapak Ibu mohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya karena material Azmin sama admin bisa langsung di unmute semua gitu. Nama saya. Kamu bukanya? Admin aja yang klik unmute ya. Bapak Ibu ada yang bersedia memberikan batasan tidak
jangan namanya takut Bu, salah. Ibu. Rename. Udah deh, ada nah yang ini bersedia? bikin post sama dari tadi. Halo Bapak Ibu, ada yang bersedia memberikan pemahaman yang di ini aja yang diingat itu. Apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Bisa diulangi, Pak? Pendidikan yang spesifik untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus. Terima kasih ya. Ya, satu aja cukup ya. Terima kasih. Baik. Iya. Jadi itu barangkali gambaran. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin setuju dengan. Maaf tadi dari Bapak siapa namanya? Pak Cahyono, Pak. Halo? SDN Simpang, Pak Pak Cahyono. Cahyono. Mohon maaf Ya. Pak, ini mikrofonnya Dari saya Pak matikan Cahyono. karena sedang kenaikan kelas PAUD, Pak. Risik. Oh iya, mangga. Dari Pak Cahyono bahwa pendidikan inklusif itu ditujukan untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus. Ya, itu mungkin teman-teman juga setuju. Tapi baik, kita coba uraikan. Nah, bahwa pendidikan inklusif itu sasaran besarnya semua anak terlayani. Ya. Jadi yang dimaksud semua anak itu Pak Cahyono dan kawan-kawan bukan hanya ABK, bukan hanya berkebutuhan khusus, tapi semua anak. Mungkin dari segi fisik tidak ABK. Ya, misalnya anak terlantar, anak pengemis, anak dari suku terasing, ya, suku minoritas. Nah, itu semua anak terlayani, termasuk ABK. Jadi semua anak terlayani. Jadi Bapak Ibu guru dengan misi inklusi ini harus siap memang semua anak terlayani. Jadi semua anak terlayani dan tentu kita juga semua pihak melayani. Tadi dari Ibu Eka sudah dikemukakan bahwa prinsip pertama dari pendidikan inklusif itu harus ada ikhlas. Sebab tanpa ikhlas, ya tidak akan berjalan dengan mulus. Nah ini betul Bu Eka, setuju sekali. Setuju bahwa pendidikan inklusif itu harus ikhlas. Jadi saya ulangi lagi bahwa pendidikan inklusif ini mempunyai prinsip semua anak terlayani. Semua orang, semua pihak juga memberikan layanan. Nah, untuk menuju ke ikhlas atau setelah ikhlas, Bu Eka dan kawan-kawan, apa yang perlu kita lakukan? Kita itu harus merubah pola pikir. Ya, tanpa dirubah pola pikir kita, ini pendidikan inklusif tidak akan jalan, tidak akan bisa berjalan dengan mulus. Mengubah pola pikir dari pendidikan eksklusif, anak normal di SD, ABK di SLB, nah itu eksklusif. Nah sekarang dirubah ke pendidikan inklusif. Dan siap untuk penyelenggara. Siap mendukung penyelenggara pendidikan inklusif. Ya. Jadi pola pikir ini harus kita rubah dulu. Jadi jangan ada anggapan, ada pendapat, ABK mah kesana aja ke SLB. Kita mah riweuh, yang normal aja riweuh. Nah, itu berarti pola pikirnya belum berubah. Masih banyak sampai saat ini, khususnya Bapak Ibu guru,
yang belum siap menerima ABK atau anak-anak yang lainnya. Yang dengan bahasa kasar mungkin dianggap tidak normal. Itu masih banyak. Sehingga ya dengan mau tidak mau para ABK itu walaupun jauh, walaupun biayanya mungkin besar, ya dia akan menuju sekolahnya itu terpaksa di SLB walaupun jauh. Padahal undang-undang mengatakan atau beri kesempatan silakan di sekolah reguler. Tapi karena belum semua aspek siap, ya, maka para orang tua ABK memilih menyekolahkan anaknya di sekolah inklusif. Nah, untuk menuju ke ikhlas itu, ini saya coba intermezzokan bahwa gambaran pendidikan di sekolah inklusif itu, yang pertama, semua pihak, semua aspek harus selalu tersenyum. Jadi tidak ada mungkin dalam bahasa nama baud karena yang normal saja banyak. Nah, ditambah lagi yang ABK. Nah, itu berarti tidak akan terjadi tersenyum ya, mungkin tersenyumnya juga terpaksa. Nah, ini harus selalu menerima, harus tersenyum, harus senang. Orang tersenyum itu setidaknya mungkin gembira, ada kecerahan. Jadi sama guru tersenyum karena memang mungkin tidak ada masalah, tidak ada kendala dalam melayani anak. Dengan kepala sekolah juga tersenyum. Guru dengan murid juga semua anak diberi senyum, tersenyum. Murid-murid juga tersenyum. Karena memang tidak ada masalah, tidak ada kendala. Ini yang terjadi di sekolah atau di kelas inklusif itu. Yang diharapkan kalau diibaratkan itu dengan ibaratnya tersenyum. Semua orang, semua pihak tersenyum karena senang. Jadi tidak dilihat dari segi masalahnya, tapi justru dari segi manfaatnya. Tidak dilihat dari segi kekurangan, tapi apa kelebihan yang dimiliki oleh anak itu. Sehingga semua orang bisa tersenyum. Nah, ini mungkin bagian dari ikhlas yang pertama. Yang kedua, saling sapa. Tidak ada baut-bautan, tidak ada musuh-musuhan. Karena dulu beberapa kali saya melakukan penelitian ke sekolah inklusif, ada di sini mau keinginan kepala sekolah inklusifnya, guru-guru mah nggak mau. Akhirnya apa? Ya mungkin guru benci ke kepala sekolah. Nah, tapi betul-betul di sini kepala sekolah senang kepada guru, guru senang juga karena melaksanakan perintah kepala sekolah. Jadi setiap hari, setiap saat itu saling sapa karena memang tidak ada kendala. Murid dengan murid juga saling sapa. Murid dengan guru, dengan kepala sekolah itu dengan pihak lain saling sapa. Nah, ini. Karena memang pendidikan inklusif tidak dijadikan hambatan, tidak dijadikan kendala. Jadi saling sapa. Yang kedua. Yang ketiga tentu dalam pendidikan inklusif ini diperlukan kesabaran. Kesabaran. Betul, menghadapi anak apalagi di kampung, di pelosok-pelosok itu jumlah murid mungkin banyak, kadang-kadang sampai 40. Ya, kalau tidak sabar guru ya bisa stres. Ya, ditambah lagi ada ABK-nya. Maka betul-betul di sini mulai dari kepala sekolah, guru dan juga teman-teman anak-anak harus selalu sabar. Kalau tidak sabar, ya biasa stres. Ya, malah guru itu harus ikhlas. Bapak Ibu mungkin sudah paham betul tugas Bapak Ibu itu di sekolah, tapi saya mungkin mengingatkan jika ada yang lupa bahwa tugas Bapak Ibu itu di sekolah itu tidak berkewajiban membuat anak menjadi pintar. Tidak. Ya, loh. Apa kalau gitu? Tugas Bapak Ibu itu di sekolah itu mengoptimalkan kemampuan anak. Ya, mengembangkan kemampuan anak seoptimal mungkin. Itu pokok itu. Jadi kalau memang dia tidak bisa pintar, ya sudah. Tapi harus dioptimalkan. Tidak boleh ada titik-titik dalam diri anak itu yang tidak terisi. Nah, ABK
Mungkin kalau dilihat dari segi inteligensinya, anak dengan hambatan kecerdasan, IQ-nya cuma 50, tidak mungkin ya akan berkembang seperti anak normal, tidak mungkin. Tapi biar dia berkembang sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu. Tentu ini memerlukan kesabaran. Ya. Jadi tidak boleh marah-marah, tidak boleh tegang. Misalnya kalau anaknya tidak pintar-pintar, tidak maju-maju, dan kita bukan tugas kita untuk memintarkan. Tugas kita hanya untuk mengembangkan kemampuan secara optimal. Ya. Itu kesabaran. Dan tentu di sekolah inklusif itu dengan keikhlasan yang tinggi, sehingga kalau diibaratkan ini sorak. Coba lihat orang yang nonton bola, tim kesayangannya gol, wah sorak jingkrak-jingkrakan. Karena apa? Betul-betul puas. Nah, ini juga seperti itu. Jadi pendidikan inklusif itu betul harus ikhlas, harus selalu tersenyum, harus selalu saling sapa dengan sesama guru dengan kepala sekolah, harus sabar. Dan kalau diibaratkan ini harus selalu bersorak, berarti ada kekuasaan. Itu dalam pendidikan inklusif. Baik, bahwa pendidikan inklusif ini, mengapa di Indonesia ada pendidikan inklusif? Nah, ini sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi sudah mempunyai kekuatan, bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, setelah tidak diskriminatif. Ini untuk yang normal saja, itu diskriminatif. Ini untuk yang ABK saja, itu juga diskriminatif. Silahkan siapa saja. Mau yang normal, mau yang ABK, mau dari terpencil, mau orang miskin, ya, mau orang kaya, masuk ke dalam satu lembaga pendidikan. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena ya dia manusia harus dijunjung tinggi haknya, harus diterima. Kalau misalnya tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia, bisa saja binatang yang memang memiliki kepintaran diterima di sekolah, tapi di sini terus tidak, karena memang pendidikannya untuk manusia. Dengan menjunjung tinggi hak manusia, nilai keagamaan itu yang dipegang dalam pendidikan inklusif, bahwa manusia itu sudah diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Ya memang dari segi fisik mungkin ada yang tidak sempurna, tapi Allah itu sudah menciptakan secara sempurna. Hanya kebetulan nasib dia aja yang mengalami demikian. Nah, bukan mungkin, itu qadarullah, itu pasti. Mengapa Allah menciptakannya seperti itu? Nah, itu sudah dengan matang tentunya. Nah, jadi di sini landasan bahwa pendidikan inklusif ini adalah landasan keagamaan. Bahwa manusia di hadapan Tuhan itu sama. Yang membedakan itu hanya iman dan takwa. Jadi Allah tidak akan melihat cacat dan tidaknya, tapi iman dan takwa. Yang selanjutnya nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Bangsa di dunia ini keberadaan yang majemuk, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang cakep, ada yang tidak cakep, ada yang dari segi inteligensi juga ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, ini memang sangat majemuk, ya. Ya, ini tuang dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi dasar hukumnya kuat. Jadi ini dari undang-undang sistem. Belum lagi dilihat dari segi Pancasila, dari mungkin kalau dulu ya BHN, sekarang Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan juga dasar-dasar yang lain. Bahwa pendidikan inklusif itu memang bukan main-main. Ini adalah mempunyai kekuatan.
yang memang harus dilaksanakan. Hanya ya tadi saya katakan sudah 22 tahun, tapi kita lihat kalau dari segi jumlah di Jawa Barat itu alhamdulillah sudah banyak. Mungkin termasuk provinsi yang memiliki peringkat atas dari segi jumlah. Tapi kualitas nilai inklusinya apakah sudah benar atau tidak? Itu yang harus karena begini, itu di negara kita tahun 2017 ya, ada himbauan dari pemerintah, pemerintah hanya menghimbau saja bahwa di setiap kecamatan itu ada di dalam undang-undangnya, di setiap kecamatan minimal ada satu sekolah inklusi, ada SD, SMP, dan SMA yang menyelenggarakan secara inklusif, itu minimal. Nah, atau sekolah luar biasa. Tapi tahun 2017 Indonesia masih ada kurang lebih 80 kabupaten atau kota, kecamatannya tahu berapa? Kabupaten atau kota belum memiliki SLB, belum memiliki sekolah inklusi. Jadi ya mungkin sibuk dengan itu aja, ada dunia politik, dunia pendidikan kurang dipikirkan. Itu tahun 2017. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah 24 sudah tuntas. Nah, itu tahun 2017 itu masih ada 80-an kabupaten atau kota di seluruh Indonesia belum memiliki SLB, belum memiliki layanan pendidikan inklusi. Nah, padahal ya, undang-undang tentang pendidikan inklusif itu sudah dicetuskan tahun 2009. Ya, 2009 dicetuskan itu. Jadi sudah cukup lama sebetulnya. Baik, saya lanjutkan. Konsep pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif ya, dapat diidentifikasikan, didefinisikan dari berbagai sudut pandang, tentunya dengan rumusan yang bervariatif, ya. Namun pada intinya atau maknanya sama. Misalnya, Sapon Sepin ya dalam ODL 94 mendefinisikan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan ya yang mensyaratkan ini mungkin yang disorotnya adalah anak berkebutuhan khusus ya, jadi tidak anak keseluruhan. Yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus ya, belajar di sekolah-sekolah terdekat, di kelas-kelas biasa bersama dengan teman-teman yang seusia. Nah, jadi Sapon Sepin ini bahwa ABK itu diharapkan bisa belajar di sekolah yang dekat ke rumahnya, terus tidak terpisah tapi bergabung dengan anak-anak seusianya. Karena kenyataannya pendidikan inklusif itu ada yang sekolahnya saja, ABK belajarnya terpisah. Nah, menurut Sapon-Sapon ini ya, belajar bergabung. Jadi Bapak Ibu menghadapi ABK itu ya, misalnya jam 8 sampai sore sampai jam 12 itu, nah ABK itu berada di kelas itu dengan diberikan pelayanan yang tentunya sesuai dengan kemampuan anak. Ya, tapi kelasnya sama, ya, dilayaninya sama, tapi materinya yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan anak. Nah, mengapa ABK itu harus sekolah di sekolah-sekolah terdekat? Nah, ini tujuannya supaya ABK juga belajar dengan jumlah waktu yang sama. Anak normal belajar mulai jam 7 misalnya, sampai jam 12. Dia juga akan merasakan belajar dari jam 7 sampai jam 12. Tapi coba bayangkan, jika sekolahnya jauh, harus jalan kaki, harus pakai ojek. Nah, mungkin jam 8 baru sampai, kan sudah ketinggalan 1 jam. Karena ABK jam 11 sudah harus pulang. Nah,
Jadi kalau dibandingkan dengan anak-anak yang normal pada umumnya, setiap hari itu akan selalu berbeda karena alasan jauh. Tapi kalau alasannya dekat, ya anak dari jam 7 belajar dan juga akan berakhir dengan teman-temannya yang lain. Nah, itu eh, keuntungan jika melaksanakan pendidikan inklusif. Jadi anak itu akan terlayani. Nah, kalau terlayani otomatis eh, kemampuan yang dimiliki itu akan berkembang secara optimal. Jadi tidak mungkin tidak pintar, tapi kemampuannya akan optimal. Yang tadinya tidak bisa pakai baju menjadi bisa pakai baju. Yang tadinya tidak berani ke sekolah jadi berani. Itu sudah kemampuannya optimal. Ya. Berikutnya menurut Salamanca Statement 194 ya, dalam studi ini bahwa pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik. Jadi mau yang buta, mau yang tunarungu atau hambatan pendengaran, mau hambatan inteligensi, hambatan fisik, ya, hambatan intelektual dan inteligensi, hambatan sosial, sulit sekali bergaul, hambatan emosi, marah-marah, hambatan bahasa, tidak bisa berkomunikasi, ya, diajak ngobrol, diajak komunikasi, tidak nyambung, karena memang dia tidak mendengar, ya, apa yang kita bicarakan, tidak dia tidak bisa mengucapkannya. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu mau nanya, ada Pak Dudi ya, yang ahli isyarat, ada Ibu Prinanda juga. Nah, kan sekarang di TV itu ada penerjemahan bahasa isyarat ya. Nah itu agar kemampuan anak juga optimal harus dilayani seperti itu. Ya, harus dilayani seperti itu. Atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat, ya cacat dari segi fisik, dari misalnya kaki, dan anak-anak yang berbakat, mempunyai kemampuan istimewa, atau gifted child, ya, jadi kemampuannya di atas rata-rata. Mungkin kalau anak-anak berbakat di sini itu, guru baru mau menerangkan saja, anak-anak ini mengatakan, saya sudah paham Bu, saya sudah tahu. Karena dia akan mungkin selalu ngupdate ilmunya itu akan lebih cepat. Itu anak-anak kecil itu. Para pekerja, jadi anak kalau di kita mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi nggak tahu. Mungkin juga ada anak-anak yang dikerjakan ya. Nah kalau di Malaysia itu banyak anak-anak yang dibawa bekerja oleh ibu bapaknya. Anak-anak kita, anak-anak Indonesia, bekerja di perkebunan-kebunan sawit Malaysia. Berangkat dari pagi, pulang sore. Mereka tidak sekolah. Nah, karena apa? Karena sekolahnya jauh. Ya ini mungkin kalau sekolahnya dekat, bisa sekolah mereka juga. Anak jalanan. Jarang anak jalanan yang sekolah. Karena ada yang perhatian. Anak-anak mau berangkat sekolah. Tetapi ada yang tidak memberi perhatian pada anak-anak ini. Anak-anak di daerah terpencil. Ya, mau itu sekolah. Tapi tidak ada sekolah. Atau saya malu. Dan anak-anak dari kelompok etnik, bahasa juga bahasa minoritas, suku terasing misalnya. Dan anak-anak yang tidak beruntung atau terpinggirkan dari kelompok masyarakat, pemulung dan sebagainya. Nah, jadi pendidikan inklusif ini, ya tadi terima kasih ke Pak Cahyono, ini yang benar itu, bahwa pendidikan inklusif ini adalah pendidikan untuk semua anak, tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa.
anak jalanan, anak daerah terpencil, anak dari kelompok etnis, bahasa minoritas, anak yang kurang beruntung, anak yang terpilih dan sebagainya. Ini wajib kita layani. Kalau sekarang Bapak Ibu merasa, waduh, jika ada anak-anak semacam ini bagaimana? Nah, ini mungkin yang harus dipikirkan lebih lanjut. Sementara jika ada anak normal dan ABK, mungkin sudah kewalahan. Bagaimana kalau menurut statement Salamanca ini betul-betul terjadi masuk ke kelas-kelas Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dipikirkan. Karena ini merupakan suatu kewajiban. Bapak Ibu tidak boleh menolak. Ya, tidak boleh menolak. Ada ABK datang, ditolak. Ada anak jalanan datang, ditolak. Atau anak lain ditolak. Nah, itu kalau Bapak Ibu punya perasaan, misalnya ingin menolak, dengan alasan tidak bisa atau tidak mampu dan sebagainya, ya tolong ya memiliki empati. Tolong kembangkan empati kita. Bagaimana jika anak-anak itu anak saya, anak kita, mau sekolah, ditolak di mana-mana. Ya, nah insya Allah, jika kita telah memiliki empati seperti itu, nanti ini Bapak Ibu juga bisa terapkan, karena mungkin ada orang tua, anak saya mau dipindahkan, karena di situ ada ABK, nanti kurang kurang persaingan. Nah, itu jika memiliki empati seperti itu, jika itu adalah anak saya, apa yang akan saya rasakan? Mau sekolah ke sini ditolak, mau sekolah lagi ditolak. Nah, itu menurut statement Salamanca ini, bahwa pendidikan itu adalah untuk semua anak tanpa kecuali. Ya. Nah, pendidikan inklusif ini adalah bukan pendekatannya, bukan, tetapi sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan pendidikan untuk semua. Jadi PBB telah merumuskan apa yang disebut dengan educational for all, pendidikan untuk semua. Pendidikan untuk semua itu tanpa kecuali. Jadi mau anak yang pintar, anak yang tidak pintar, anak yang normal, tidak normal, anak yang kaya, sebagainya pokoknya kalau semua. Ya. Jadi tidak boleh ada penolakan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang 30 ini akan menjadi embrio untuk menyebarkan di kecamatan Simpenan ini tentang pendidikan inklusi. Karena kalau Kota Sukabumi itu pernah memerdekakan diri kota inklusif. Kalau Kabupaten Sukabumi, saya tidak tahu apakah sudah memerdekakan atau belum. Nah, Sukabumi dulu, Kota Sudah, Sukabumi Pak. dulu. Oh sudah, Sudah, alhamdulillah Pak. kalau gitu ya. Berarti, Ini sama Pak. iya, alhamdulillah. Berarti ini mungkin karena memang betul ya, kendala pendidikan inklusif itu ini perputaran waktu. Ya, perputaran waktu. Dulu saya sering mengikuti di tingkat Jawa Barat. Ya, tiap tahun itu mengundang kepala dinas atau kalau dulu mau kasih yang kepala bidang pendidikan dasar dari masing-masing kabupaten. Ternyata tiap tahun kepala bidangnya sudah ganti. Jadi bukan begitu diberikan sosialisasi orang baru lagi gitu Bu ya, Pak. Nah, jadi pendidikan inklusif itu kadang-kadang sudah bagus di sekolah karena ada rotasi tahun, yang tadinya guru sudah naik jadi kepala sekolah, sudah naik mungkin jadi pengawas, mungkin juga ada yang pensiun. Nah, jadi baru lagi. Nah, mudah-mudahan ini merupakan suatu penyegaran ya kepada Bapak Ibu yang lain nantinya
bahwa pendidikan inklusif itu gambarnya seperti itu dalam mix semua. Nah, dari pendidikan inklusif ini maka tentu akan melahirkan pembelajaran yang inklusif. Jadi kalau pendidikan itu di mungkin levelnya sekolahnya, kita berbicara dengan kelas sekarang, yaitu pembelajaran yang inklusif, pembelajaran yang akrab, yang ramah. Ya, jadi ramah bukan disimbolkan dengan kata-kata saja, barangkali dengan senyuman saja, ramah kepada anak ini, tetapi tentunya dengan fasilitasnya, dengan perlakuannya itu ramah. Nah, jadi akrab, ya ramah kepada anak dan juga ramah kepada guru. Ya mungkin anak ramah pelayanan dari guru fasilitas, tapi guru ngadumel misalnya karena waduh jadi double pekerjaan saya. Nah, itu. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi di luring nanti mungkin bagaimana pembelajaran yang sesungguhnya di kelas-kelas inklusif itu, pelajaran yang ramah itu. Nanti tanggal 3. Nah, itu mungkin akan ke sana. Bagaimana membuat perencanaan pembelajarannya, bagaimana pelaksanaan, bagaimana evaluasinya dari situ. Karena dulu banyak ya orang tua yang protes terhadap PK inklusi itu, ya malah ada yang datang ke sekolah ya di Bandung itu protes, masa anak saya pintar dapat nilai 6, sedangkan anak yang ya maaf katanya ya mungkin Hokcai kok dapat nilai 8. Nah itu karena tidak paham. Ternyata kalau sudah dijelaskan dia mah dapat 8, materinya materi dia, materi si Hokcai itu. Sedangkan anak bapak yang dapat 6 itu materinya materi yang istimewa, yang hebat, sehingga menjadi paham. Nah itu juga mungkin harus dijelaskan kepada semua pihak. Jadi di sini akrab di sini ramah kepada anak-anak, baik dari segi perilaku guru, dari segi sarana prasarana termasuk lingkungan. Ya, tidak ada mungkin bully-bullyan, tidak ada sindir sampiran, tidak ada. Nah, itu karena banyak ya sekolah inklusi, ya akhirnya anak-anaknya pindah, tidak betah mau ke SLB saja. Nah, itu bulian-bulian masih terjadi. Itu di sekolah umum itu. Nah, mungkin ini juga tugas kita semua untuk memasyarakatkan pendidikan inklusif kepada para siswa-siswa yang lainnya. Nah, Bapak Ibu ini mempunyai kewajiban melaksanakan pembelajaran yang ramah. Nanti dari pelajaran yang ramah ini akan dimaknai, ya, akan dirasakan oleh ABK. Yang pertama, siswa dan guru belajar bersama sebagai suatu komunitas belajar. Jadi tidak ada gap-gapan. Kalau di suatu hari Bapak Ibu bertanya kepada anak-anak, ABK juga beri kesempatan tanya. Kalau Bapak Ibu mengadakan tugas kelompok, ajak mereka juga ke kelompok. Kalau Bapak Ibu beri tugas, mereka juga beri tugas. Tentunya pertanyaannya, tugasnya, diskusinya sesuaikan dengan kemampuan anak. Ya, saya 2014 mengadakan penelitian, alhamdulillah hasil penelitian menunjukkan hasil yang sangat bagus. Anak itu dilibatkan. Sebelumnya saya datang ke kelas-kelas inklusi, kenapa Ibu dia nggak ditanya? Percuma Pak, dia juga nggak akan bisa jawab. Mengapa Pak nggak ajak diskusi? Percuma, nggak bisa diskusi dia juga. Kenapa Pak nggak diberi tugas? Percuma, nggak akan dikerjakan. Ya iyalah, kalau tugasnya, pertanyaannya sama. Bagi orang-orang normal, dia nggak akan mampu. Tapi kalau disesuaikan, ya. Nah, nanti dalam pembelajaran ada strategi bagaimana
agar ABK bisa belajar secara aktif di kelas inklusi. Nanti Ibu Johana ini akan membahasnya. Yang kedua, menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran tidak berangkat dari guru, tidak berangkat dari kurikulum, ya, tapi berangkat dari kemampuan anak per anak. Ya. Dalam kurikulum 13, sekarang mungkin ganti kurikulum merdeka, itu tetap berpusat pada anak. Kita akan mengajar matematika, berangkat dari kemampuan anak. Akan mengajar bahasa, berangkat dari kemampuan anak. Jadi jangan berangkat dari silabus, jangan berangkat dari kurikulum, atau berangkat dari kemampuan. Itu tidak akan berhasil. Ya. Harus berangkat dari kemampuan. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif anak dalam belajar. Guru harus mendorong, mengajak anak untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya. Tidak perlu, misalnya, anak hambatan kecerdasan diajak aktif seperti anak yang normal, itu tidak. Ya mungkin kalau diskusi dia sebagai petugas nyata, atau kalau belajar yang lain mungkin dia mau menggambar, itu. Jadi supaya aktif. Misalnya saya contohkan begini, di salah satu SD dulu saya sampai kagum, alhamdulillah. Ibu gurunya itu sudah paham tentang pendidikan inklusif. Dia membahas tentang pengolahan hasil teh di perkebunan. Anak-anak yang lain diskusi bagaimana proses dari memetik sampai kepada pengepakan. Sedangkan anak-anak yang ABK yang inteligensinya mengalami hambatan, itu diberikan gambar seri mulai dari orang memetik teh sampai pengepakan, anak disuruh memberikan warna. Aktif di akhirnya belajar. 2 kali 35 menit itu aktif. Nah ini, jadi anak didorong partisipasi aktif. Yang keempat, guru memiliki minat untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Jadi tentunya Bapak Ibu sudah ini mungkin sudah dimiliki, saya yakin bukan mungkin sudah dimiliki, tentang bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara memberikan pendidikan yang baik. Tapi saya sarankan bahwa guru itu harus selalu mengimprovisasi, mengupdate gitu ya. Hari ini mengajar di kelas dengan cara semua anak menghadap ke papan tulis. Ya. Nah, supaya tidak bosan, minggu berikutnya dicoba. Belajarnya bukan di kelas itu saja. Atau karena keterampilan di kelas keterampilan, bahasa, belajar di bahasa, IPS mungkin belajarnya di luar kelas, di bawah pohon mungkin ada yang di laboratorium. Nah, jadi tidak jenuh anaknya. Ya, bayangkan 1 tahun posisi tempat duduk gitu terus. Ya, ini motivasi belajar akan terhambat karena rutinitas anak itu. Ya kalau paling tidak lah gitu ya, mungkin setiap bulan tempat duduk itu dirotasi. Syukur-syukur kalau posisi tempat duduknya juga dirotasi, dicoba dengan cara-cara yang lain supaya anak tidak jenuh. Ya, itu. Jadi demi pelayanan kepada siswa yang optimal, maka tentu ya guru harus rela, mungkin tenaganya sekarang juga memang sudah tersita ya, waktu, tenaga, ya, itu sudah tersita, tapi itu tuh ditingkatkan supaya anak-anak betul-betul merasakan kebebasan berekspresi, psikologis juga bebas, karena memang setiap anak itu mempunyai kadang-kadang kemampuan kan berbeda-beda.
Ya, kalau anak itu misalnya di belakang terus, ya dia kurang agak lemah pendengaran, maka ya rugilah bagi dia. Tapi coba mungkin bulan pertama dia di belakang, bulan kedua dia di depan, bulan ketiga dia arah ke kiri, nah itu dicoba digeser-geser. Itu saya lihat di sekolah swasta, ya hal seperti itu dilakukan. Nah, mungkin tujuannya untuk ini, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak. Nah, Bapak Ibu, tujuan pendidikan inklusif ini, tujuannya ya secara besarannya karena pasti apapun yang diprogramkan oleh pemerintah, diprogramkan oleh kita, ini ada tujuan. Yang pertama dari yang harus kita lakukan ini, ya dengan dari pendidikan inklusif ini, agar terjadi pembelajaran yang inklusif. Alhamdulillah dengan hadirnya 30 Bapak Ibu guru, mudah-mudahan nanti akan terjadi pembelajaran yang inklusif. Terjadi pembelajaran yang ramah. Terjadi pembelajaran yang tidak membeda-bedakan kemampuan anak. Dari pembelajaran yang inklusif, mudah-mudahan nanti akan tercapai pendidikan yang inklusif. Di sekolah Bapak Ibu, kalau tadi kelas memang kelas, tapi sekarang udah ke tingkat sekolah. Ya, sekolahnya sudah inklusif. Kalau sekolahnya sudah inklusif, diharapkan apa? Terjadi masyarakat yang inklusif. Masyarakat yang tidak mengkotak-kotakan. Itu manusia Jawa. Itu berarti tidak inklusif. Ya, orang Sunda biasanya ya yang gitu. Orang Sunda. Ada yang ngobrol rame, di dalam rumah itu rame. Pas di luar ada yang nanya, nah sabaraha urang sih rame gitu tadi lebet. Tiluan ke opat Jawa. Berarti Jawa mah lain jalmanya. Ya, saya tiluan ke opat Jawa. Gitu. Kalau pertanyaan sabaraha urang sih di lebat. Tiluan ke opat Jawa. Kabar Jawa lain jalma gitu. Nah itu barangkali ya masyarakat yang tidak inklusif. Kalau masyarakat inklusif tidak demikian. Nah, masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang tidak mengkotak-kotakan. Alhamdulillah, kalau saya contohkan di masyarakat, di kampung-kampungnya, kalau ada kerjasama, gotong royong, kerja bakti, itu datang. Beda dengan di kota. Kalau di kota ini mungkin sudah eksklusif. Ada undangan, gotong royong, kerja bakti, ya diperhitungkan dengan uang. Kalau saya datang, waduh, pekerjaan saya numpuk ini nggak akan selesai. Kalau saya datang berarti upah harian saya tidak ini. Kalau saya datang, wah nanti badan saya kotor. Nah banyak perhitungan. Ya, jadi, ya tercapai. Maka pendidikan inklusif itu ya ujung-ujungnya masyarakat yang inklusif. Masyarakat yang sadar betul ya akan hak-hak orang lain diakui, hak-hak kita juga dilaksanakan. Gitu ya. Nah, tujuan umum pendidikan inklusif yang pertama memastikan bahwa semua pihak ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak terlibat dalam proses pembelajaran. Di sini contohnya begini. Mau kondusif bagaimana ya pembelajaran kalau materinya, metodenya, medianya tidak disesuaikan untuk anak. Nah, anak kan tidak akan bisa belajar. Nah, maka di sini semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Di kelas itu ada anak apa? Oh, ini ada anak yang hambatan atau gangguan pendengaran. Nah, maka dalam pembelajaran itu
ya harus menggunakan media yang ada gambarnya. Jika di situ ada anak hambatan penglihatan, ada gambar yang dapat diraba, dipegang, ya bukan hanya tidak untuk dilihat. Nah, jadi anak-anak ini bisa kondusif, bisa belajar. Materinya sesuai, medianya sesuai, pendekatannya juga sesuai. Ya, saya kemampuan pasti ini akan kondusif. Nah, yang kedua, memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kok sama ya, agar seluruh anak terlibat dalam proses pendidikan yang terjangkau, budaya yang terjangkau dari rumah dekat ke sekolah, karena kalau jauh nanti akan habis di waktu, habis juga di biaya, efektif, ya, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat yang dekat ya, dekat tempat tinggal. Itu yang Bapak katakan tadi. Sebab kalau jauh itu akan rugi di waktu. Akan rugi di waktu. Tapi kalau dekat kan anak itu bisa datang pagi-pagi. Coba kalau mereka itu harus datang ke ibu kota Sukabumi, ya dari jauh. Waduh, berapa kilo? Dah eh, di Sukabumi itu hanya ada beberapa SLB. Apalagi sekarang ada peraturan pemerintah ya, SLB swasta sekarang tidak tidak diberikan subsidi oleh pemerintah, subsidi guru dan sebagainya. Maka kemungkinan nanti SLB itu hanya SLB negeri. Berarti di Sukabumi ya mungkin hanya di Jampang yang ada ya, hanya berapa SLB negeri, ada 2. Nah itu akan sangat berat bagi ABK kalau harus menjangkau SLB. Tapi kalau dilayani di SD, di Madrasah Ibtidaiyah, di SMP, di Sanawiyah, nah itu ABK bisa belajar secara optimal, relatif dekat dari tempat tinggalnya. Ya. Itu tujuan umum mereka inklusif itu, ya itu jadi agar anak-anak bisa nyaman belajar. Kalau belajarnya sudah merasa nyaman, maka ya tinggal mudah mengembangkan kemampuan-kemampuan. Tapi kalau belajar saja tidak nyaman, bagaimana kemampuannya mau berubah, mau berkembang? Nah, sekarang Bapak Ibu, ada prinsip dari pendidikan inklusif. Ya, ini harus dipegang, harus dilaksanakan. Yang pertama, terbuka. Anak apapun istilahnya, anak apapun yang datang harus diterima. Berikan perlakuan secara adil dan tidak boleh memberikan yang secara diskriminatif kepada anak yang dikatakan normal, perlakuannya begini. ABK juga sama. Anak dari golongan yang kurang beruntung juga sama. Nah ini jadi harus ada perlakuan-perlakuan yang sama. Tapi tentu jangan dimakan bulat-bulat ya. Perlakuan yang sama, anak tunanetra disuruh lari, ya, nggak bisa. Tapi sesuaikan dengan kemampuan anak. Boleh suruh lari, tapi sesuaikan kemampuan anak. Anak hambatan kecerdasan atau hambatan fisik disuruh kerja bakti, silakan. Tapi tentu sesuaikan dengan kemampuan anak. Nah, Bapak Ibu guru harus peka terhadap setiap perbedaan. Jadi jangan dilihat dari perbedaannya kalau akan memberikan pelayanan, tapi harus dilihat dari segi persamaannya
Ya, minimal yang sama itu kan sama-sama manusia, sama-sama anak. Ya, beda pasti. Yang ini kemampuan penglihatannya kurang, yang ini kemampuan pendengarannya gangguan, yang ini inteligensinya gangguan, dan seterusnya. Jadi harus peka terhadap perbedaan-perbedaan, tapi jangan dibesar-besarkan. Ya, karena nanti kalau dianggap bahwa ini menjadi hambatan, dibesar-besarkan akan dianggap jadi hambatan kalau dibesar-besarkan. Tapi justru kita harus berangkat dari persamaan. Yang ketiga, relevan dan akomodatif terhadap cara belajar. Setiap anak mempunyai kemampuan belajar yang berbeda-beda. Ya, ada yang hambatan penglihatan karena buta total, harus menggunakan tidak bisa menggunakan indera penglihatan sama sekali. Ini harus kita layani. Anak yang hambatan pendengaran tidak bisa menangkap kalimat-kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh guru, harus menggunakan isyarat. Nah, walaupun ya nanti mungkin Pak Dodi bisa ini bahwa khusus untuk anak tunarungu ya kalau dikatakan ngajar dari segi ABK ya dari semua ABK, hambatan penglihatan, pendengaran, hambatan inteligensi, hambatan fisik, hambatan sosial, mungkin paling sulit ngajar bagi anak hambatan pendengaran. Karena melenceng saja guru berbicara, itu anak akan gugur, itu akan hilang apa yang ditangkapnya. Anak normal saya anak normal, Bapak Ibu ngajar sambil nulis, bisa mendengarkan. Anak tunarungu tidak akan bisa. Karena harus melihat mimik Bapak Ibu yang ngajar. Dan ngajar materi apapun pada anak-anak hambatan pendengaran itu, ya kata kuncinya adalah kemampuan berbahasa. Jadi harus selalu dibahasakan, latihan bahasa. Nanti silakan dengan Pak Dudi dan Ibu Prinanda lah, kalau Bapak Ibu berminat untuk bagaimana pembelajaran terhadap anak tunarungu dalam anak-anak hambatan pendengaran. Yang berikutnya, berpusat pada kebutuhan dan keunikan setiap individu, inovatif dan fleksibel. Tadi sudah disinggung bahwa pelaksanaan pembelajaran, apakah itu di sekolah reguler, di sekolah inklusif, atau di SLB, harus berpusat pada kebutuhan individu, keunikan individu. Ya. Jadi tidak berpusat pada kurikulum, tidak berpusat pada kemampuan guru. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau begitu buat apa kurikulum? Itu mah sebagai panduan, ya sebagai pedoman. Tapi kalau tidak cocok, ya jangan dilanjutkan. Karena Bapak Ibu yang paling tahu bagaimana kebutuhan anak. Dari mana kita harus mengajar? Sampai di mana kita harus mengajar? Yang jelas, pembelajaran itu ya harus inovatif dan fleksibel. Kebaruan-kebaruan, walaupun ABK, ya, seperti teknologi masa kini, nah itu ABK itu harus diberi informasi. Ya, bukan cuma diberi informasi tentang penggunaannya Bapak Ibu, tapi harus diberikan juga bagaimana menggunakan katakanlah HP yang bukan yang normal, yang sesuai dengan etika. Karena anak-anak itu tidak akan tahu kalau tidak berpenjelasan. Ya. Misalnya
Ada yang minta foto, ya, padahal orangnya tidak tahu. Anak itu karena tidak tahu aturan, ya mungkin bisa saja dilakukan. Apakah foto biasa atau foto yang luar biasa? Nah, itu harus diberitahu oleh guru. Jadi hal-hal yang baru, jangan sampai anak tahu dari pihak lain yang memang tidak bertanggung jawab. Itu ya harus dilakukan oleh pihak sekolah. Yang berikutnya harus selalu bekerja sama dan saling mengupayakan bantuan. Nah, guru menjadi penghubung di kelas itu, ada ABK. Ini harus dilakukan kerjasama antara siswa dengan siswa. Mungkin Bapak Ibu akan membuat teman yang baik. Dari 40 siswa itu diambil beberapa teman yang ya kalau mau sekolah disamper, kalau pulang diajak bareng. Nah, itu. Dalam belajar juga ada tutor sebaya. Jadi selalu mengupayakan bantuan baik secara fisik maupun non fisik. Tapi bukan ABK tidak bisa belajar terus dibantu hasilnya, bukan. Nah, di sini dalam hal pelayanan. Dan yang berikutnya, sekolah memberikan kecakapan hidup yang mengefektifkan potensi individu dengan potensi lingkungan. Jika kita telah berhadapan dengan peserta didik, dengan murid, mungkin tidak perlu lama-lama, kita tahu kira-kira pengetahuan atau kemampuan apa yang dimiliki oleh anak. Nah, kita kembangkan sesuai dengan potensinya dan tetap merujuk kepada lingkungan. Lingkungan. Nah, ambil contoh misalnya ada anak tunanetra, ada hambatan penglihatan. Bapak Ibu mempunyai kewajiban untuk memperkenalkan lokasi sekolah, lokasi kelas. Jangan sampai ada anak istirahat tinggal di kelas. Kenapa tinggal di kelas? Takut kesasar. Nah, ini salah satu contoh kecil. Jadi harus memberikan kecakapan-kecakapan sesuai dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik. Kira-kira masyarakat itu membutuhkan apa? Nah, dia juga harus ikut nantinya ikut membangun di masyarakat sesuai dengan potensi yang ia miliki. Jangan sampai dia menjadi beban bagi masyarakat. Ya, karena tidak ada yang bisa dilakukan. Itu. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mencoba mengingat-ingat, ini ada 7 ya, ciri pendidikan inklusif. Apakah kelas Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu sudah inklusif atau belum? Ya. Yang pertama, ini agak bolak-balik tadi, mengakomodasi semua anak tanpa kecuali. Sekolah saya belum pernah menolak anak apapun, menolak anak bagaimanapun. Berarti sudah masuk ciri yang pertama. Ya. Oh ya, tapi Bapak Ibu, setiap sekolah mungkin nanti bisa konsultasi dengan Ibu Koordinator ya barangkali. Walaupun saya katakan mengakomodasi semua anak tanpa kecuali, ini sangat bagus kalau setiap kelas itu ada kuota. Ya, berapa anak yang akan diterima
di kelas ini misalnya tunanetranya berapa, tunarungunya berapa, ya, anak hambatan kecerdasannya berapa, dan sebagainya. Jangan sampai abong-abong disuruh menerima ABK ya, dan nanti satu kelasnya ABK semua. Ya, nanti sehingga anak yang kategori normal tidak bisa masuk. Nah, itu jangan sampai. Kita batasi. Mungkin kalau sudah penuh, sudah sesuai kuota, bisa di-drop ke sekolah yang lain, yang agak dekat. Nah, itu tolong Bapak Ibu ya diperhatikan. Jangan sampai nanti sekolah atau kelas Bapak Ibu oleh masyarakat dirubah. Asalnya SD menjadi SLB. Nah, itu kan nanti agak merepotkan. Jadi harus ada kuota. Tapi kewajiban kita adalah mengakomodasi semua anak tanpa kecuali. Kalau ada kuota, nah kuota itu untuk menjaga itu kestabilan. Dan jika Bapak Ibu melakukan misalnya mengenakan kuota, terus nanti ada ABK berbondong-bondong disosialisasikan. Nah, disosialisasikan. Mengapa sekolah kami hanya menerima maksimal 5 anak misalnya? Nah, itu disosialisasikan. Tidak akan ada yang ini, kalau jelas mah, tidak akan ada yang tersinggung. Ya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Ya, bolak-balik tadi ya. Apakah sudah berpusat pada anak atau berpusat pada kurikulum atau berpusat pada guru? Kalau belum, silahkan dirubah. Sekarang pembelajaran harus berpusat pada anak. Anak normal layani dengan cara-cara dengan materi yang normal. ABK layani dengan materi dan cara-cara yang ABK. ABK juga terdiri dari beberapa jenis. Nah, silahkan berikan layanan. Insya Allah dengan memberikan layanan sesuai dengan kemampuan anak, anak itu akan berkembang secara optimal. Ya. Tapi kalau dilayaninya dengan cara yang normal, nah ini akan mengganggu. Anak normal terganggu, ABK juga terganggu. Nah, tapi kalau dilayani sesuai dengan kemampuannya, anak normal akan lancar belajarnya, ABK juga akan belajar sesuai dengan kemampuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan keragaman anak. Kalau diibaratkan, ya kita duduk-duduk di pinggir kolam, ngasih makan ikan. Ikannya teh cuma satu jenis, ikan nila, ya gitu aja mungkin ya. Kira-kira ada gambaran, Bapak Ibu kalau ikan nila lagi makan, atau ikan mas. Tapi kalau di kolam itu ikannya beraneka jenis, beraneka warna, indah kelihatannya gitu. Nah, itu karena memang beragam. Kita juga ke taman bunga, indah karena beragam. Tapi kalau bunganya cuma satu, putih semua, ya udah mungkin mata kita, pikir kita juga tidak akan asik melihatnya. Tapi kalau beragam. Nah, di kelas pas impulsif itu akan terjadi keragaman, akan terjadi perbedaan. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus menghargai perbedaan, ya, menghargai keragaman, harus dari awal tadi sudah di Nawa itu bahwa akan ada anak yang berbeda, yang beragam, dan kita memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada kurikulum. Kurikulum sifatnya itu harus fleksibel. Ada kurikulum gitu, ada. Nah, tapi mungkin kurikulum yang ada ini cocoknya anak untuk anak normal. Karena untuk ABK ini tidak ada kurikulumnya. Tidak ada. Kurikulumnya Bapak Ibu yang buat. Bagaimana cara buatnya? Sesuaikan dengan kemampuan anak. Nanti Pak Dudi akan membahas tentang asesmen. Apa itu asesmen? Bagaimana caranya? Nanti akan dibahas. Nah, dari hasil asesmen, nanti Bapak Ibu akan buat tentang kurikulum. Nah, ini barangkali yang harus dilakukan agar anak bisa berkembang
sesuai dengan kemampuan. Jadi anak akan belajar sesuai dengan kurikulumnya masing-masing. Sekali lagi, di sekolah inklusif itu tidak ada kurikulum untuk ABK. Nah, tapi guru harus membuat kurikulum yang sesuai dengan kemampuan anak. Yang kelima, lingkungan dapat diakses oleh semua anak. Anak tunanetra atau hambatan penglihatan datang ke sekolah. Wah, dia dengan leluasa. Tidak ada trotoar yang terputus. Tidak ada saluran air yang anak bisa jatuh. Tidak ada pintu atau jendela yang membuat anak kejedot. Nah, itu. Begitu juga untuk anak-anak yang hambatan fisik. Dia ke sekolahnya pakai kursi roda. Nah, dari halaman sekolah sampai kelas itu dia dengan leluasa pakai kursi roda. Ini dapat akses semua. Ya. Di kelas, anak hambatan pendengaran bisa belajar karena gurunya juga menggunakan metode atau pendekatan-pendekatan yang sesuai bagi anak-anak hambatan pendengaran. Juga anak hambatan kecerdasan, medianya, materinya juga sesuai. Jadi anak-anak itu dapat mengakses, dia bisa belajar dengan leluasa. Ya, dia dapat mengembangkan bakat sesuai dengan yang dia miliki. Karena memang sekolahnya mempunyai pusat-pusat layanan untuk mengembangkan bakat. Ya. Itu akhirnya anak ya akan betah juga dalam belajar dari sekolah. Dan tentu jika lingkungan memadai, lingkungannya yang bagus, ini juga akan meringankan bagi guru, bukan cuma bagi anak saja. Jadi semua pihak juga akan menjadi enak. Guru bekerja sama dengan tim. Itu juga akan dibahas ya di asesmen. Melakukan asesmen itu mestinya bukan hanya sendiri, tapi bergabung dengan tim. Sehingga nanti membuat kurikulum juga tim yang membuatnya. Bagaimana kemampuan inteligensinya, bagaimana kemampuan pendengarannya, bagaimana kemampuan akademiknya, kemampuan sosial, emosi, dan sebagainya. Nah, itu dibuat secara tim. Dan tentunya demi keterlibatan dan kelancaran pendidikan inklusif, ini harus ada keterlibatan dari masyarakat, orang tua ABK, atau orang tua anak normal, atau normal, atau masyarakat yang lain, harus ada keterlibatan, ada kerjasama. Ya. Bapak Ibu juga silahkan, ya, silahkan. Kalau di kecamatan Simpenan ada SLB, nah sekarang SLB itu sudah dijadikan sebagai pusat sumber. Aduh, saya mau menerima ABK tapi tidak bisa mengajarnya. Silahkan konsultasi ke SLB. Kalau perlu beri jadwal untuk datang memberikan konsultasi. Nah, SLB, baik SLB negeri maupun SLB swasta, sekarang sudah dijadikan sebagai pusat sumber. Jadi pusat bala bantuan bagi guru, bagi orang tua, atau bagi ABK, atau bagi sekolah. Jadi jika ada hambatan-hambatan, silakan, jangan segan-segan. Datang ke sekolah, ya, libatkan juga mungkin lupa namanya kemarin dari Ibu, kalau PT apa namanya ya, nah, itu dilibatkan dalam penanganan sekolah itu. Itu saja dulu sementara ya. Saya berikan barangkali kesempatan untuk melakukan tanya jawab. Jika ada hal-hal yang belum jelas, mungkin materinya bisa ini nanti oleh panitia bisa di share. Tapi silakan jika ada pertanyaan yang harus dijelaskan. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Nandi Warnadi MPD atas penyampaian materinya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau boleh langsung aktifkan mikrofonnya.
Silahkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Dari penjelasan-penjelasan tadi mungkin kurang jelas, terlalu cepat, atau bagaimana silahkan. Pak Ludi pakai logo aja dah. Jangan pakai logo Pak Ludi. Udah kemana apa nggak request kemarin. Kapamu gua ya nama dah. Silakan. Baik, dipersilakan kepada Ibu Rini Susanti jika yang disampaikan. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa didengar, Bu? Iya, bisa, Bisa silakan. didengar. Ya. Ya, saya dari SD Negeri Babakan Astana di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, ya Pak ya. Ya. Halo, bisa didengar Bu silakan. ini? Soalnya di sini sinyalnya agak kurang ini bagus gitu. Iya, Ibu bisa didengar, suaranya terdengar jelas. Ya. Sebelumnya alhamdulillah sekali ya saya pribadi bisa mengikuti pelatihan ini karena memang berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya Ibu Bapak kebetulan sekali di tahun yang sedang berjalan ya tahun ajaran yang sedang berjalan sekarang saya mendapati siswa ABK sebanyak 4 orang Bu di kelas dan luar biasa gitu ya begitu kewalahan lah gitu ya karena mungkin bagi saya pribadi kan hal yang baru gitu ya Bu ya Pak. Nah Iya. Ketika pengalaman di lapangan memang tadi kan harusnya ketika kita menghadapi anak yang ABK tersebut senyum kemudian sapa sabar sorak itu harus kita lakukan ya Pak ya. Ya Iya. walaupun di sini kebanyakan sabarnya yang berlipat-lipat gitu ya Pak ya. Iya terlebih kan belum ada pengalaman gitu Pak. Sampai pada awal tahun ajaran baru ketika mendapati anak yang ABK tersebut dengan berbagai karakter dan jenis ABK yang berbeda-beda pula, pernah gitu ya, bahkan sering saya lebih memilih nangis gitu Pak, nangis sendiri gitu ya, ketimbang harus istilahnya ngedalken gitu kan ya. Nah, Iya. seperti itu gitu ya. Alhamdulillah mungkin dari pelatihan ini mudah-mudahan dapat ilmu baru gitu ya Pak ya. Ya. Dia ditakutkan gitu kan, bukan ditakutkan sih. Seumpama kan tahun-tahun berikutnya gitu didapati lagi siswa yang ABK lagi kan sudah ada ya pembekalan gitu. Nah, begini Pak yang ingin saya tanyakan terkait menghadapi anak-anak ABK ya khususnya dalam membuat rencana pembelajarannya Pak gitu ya. Karena kan kita terbiasa membuat lesson plan atau rencana pembelajaran untuk anak-anak yang normal lah gitu ya, baik secara fisik maupun secara mentalnya juga gitu. Nah, untuk saat ini 1 tahun ini yang belum saya kuasai itu merancangnya harus seperti apa terlebih dengan keterbatasan media pembelajaran yang ada di sekolah Pak gitu kan jangankan untuk media pembelajaran tersebut khusus untuk ABK misalkan ya untuk yang normal saja kita keterbatasan gitu. Nah bagaimana itu Bapak gitu solusinya gitu. Terus satu lagi pertanyaannya untuk memanage atau berdamai gitu Pak dengan diri sendiri ketika menghadapi anak yang sungguh luar biasa gitu ya kan setidaknya kan mempengaruhi psikologis kita juga gitu Pak. Ini mungkin yang saya rasakan gitu ya Pak ya pengalaman gitu. Ya karena mungkin karena ketidaktahuan, karena belum ada bekal sebelumnya gitu. Nah itu bagaimana mempersiapkan mental yang mungkin mental baja mungkin ya Pak ya. Karena kan kita juga sisi manusia Pak gitu kan. Secara manusiawi kita kadang kan punya rasa kesal juga meskipun tidak terungkap, tidak terluapkan. Nah ujung-ujungnya kan seperti yang pernah saya rasakan, yang pernah saya lakukan, sering nangis sendiri
gitu kan ketika nggak ada orang gitu. Pelampiasannya mungkin hanya Iya, ke situ gitu. Nah, solusinya seperti apa gitu ya Pak ya? Mungkin iya, hanya itu. Hatur nuhun pisan Bapak di antos iya. pencerahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja ya, satu-satu saja. Ya, Terima ya kasih boleh Pak. pertanyaannya Bu Rini dari Babakan Babakan Astana Astana. ya. Ya. Eh, Pertama, saya merasa gembira bahwa kelas ibu, sekolah ibu ini sudah termasuk adalah sekolah yang inklusif, ya, yang menerima berbagai jenis anak, ada anak normal dan anak yang ABK. Nah, dengan pengakuan ibu yang memang belum mempunyai dasar ini, alhamdulillah Bu. Ini adalah modal, ya, modal bahwa ibu telah bersedia, walaupun ya mungkin belum menguasai caranya, ya. Mudah-mudahan dengan Iya, pertemuan yang sekilas ini Bu ya akan mendapat ibu pencerahan mudah-mudahan, ya. insya Allah Pak. Nanti Pak Dudi akan membahas tentang asesmen Bu ya. Tapi baik ya, karena ada pertanyaan saya sedikit. Jadi keempat anak tadi Bu, lakukan dulu asesmen. Nanti penjelasan oleh Pak Dudi, asesmen. Anak yang satu dari segi kemampuannya itu sudah mampu apa saja akademiknya itu. Kalau membaca misalnya seperti Ya, ya. apa, ya kalau menulis seperti apa. Pokoknya semua bidang di setiap anak harus di ini. Tentu nanti akan ketahuan perbedaannya. Nah, Iya, ya. maaf, saya bertanya dulu. Ibu di kelas berapa ngajar? Kelas 1 Pak. Oh iya, kelas 1. Nah, Heeh. lebih mudah kalau di kelas 1. Mudahnya begini maksudnya, bukan ngajarnya. Jadi anak itu kan belum mempunyai pendidikan apapun, ya, masih nol Betul Bu Pak, ya, betul. masih nol. Nah, Ya. ibu dicoba, diajak misalnya berbicara. Sudah bisa bicara apa saja keempat anak ini. Tentu beda-beda. Nah, nanti diajak Iya. membaca. Sudah bisa apa saja. Nah, didaftar, menulis, berhitung. Nah, sudah bisa apa saja. Ternyata keempat anak ini mungkin Bu berbeda. Dan ternyata dibandingkan dengan anak-anak yang lain jauh ketinggalan. Betul Pak. Nah, itu ya. Nah, oleh ibu sekarang setiap anak itu tadi sudah dicatat ini kemampuannya, ini kemampuan. Nah, maka materinya juga tidak jauh dari kemampuan itu Bu masing-masing anak. Ya, tidak jauh. Ya. Jangan berharap ibu sama dengan anak yang normal, jangan berharap Bu ya, karena nggak akan. Iya. Nah, maka ibu harus melihat atau harus membuat RPP-nya juga, ya, atau perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan anak-anak tadi. Nah, karena tidak mungkin ibu harus membuat perencanaan 1 untuk yang normal, 4 untuk yang ABK, kan nggak mungkin ya Bu jadi 5. Nah, Iya. jadi RPP-nya Bu tetap 1 Bu, perencanaan tetap Iya. 1. Tapi ada catatan, misalnya dalam tujuan. Untuk anak normal 5, tujuan harus dapat 5. Yang ke-6, tujuan untuk si Cecep. Yang ke-7, tujuan untuk si Neneng. Ya, 8 untuk itu Bu. Jadi dibuat gitu. Terus masing-masing ke bawah juga. Nanti kata pengawas, itu benar-benar nanti perencanaan semacam kieu. Ada ieu mah cek dosen UPI kieu gitu Bu ya. Nah, itu Bu. Alhamdulillah Pak. Ya, Iya. namanya nanti Bu Ana mungkin akan membahas perencanaan pembelajaran individual nanti. Ya, jadi perencanaannya individual, perencanaan juga individual. Nah, itu Bu. Jadi dari perencanaannya tentu nanti akan berdampak juga ke materi. Materinya kita siapkan. Tidak ada di kurikulum, tidak apa-apa Bu. Sesuaikan dengan kemampuan anak. Anak lain mah langsung masuk teh, langsung bisa mengenal huruf. Iya mah buru-buru mengenal huruf, ya. Nah, tapi ya berikan pelajaran sesuai dengan kemampuannya. Anak lain sudah bisa Iya, iya. nulis, dia mah bisa papageran, biar aja papageran juga nggak apa-apa. Yang penting anak senang dulu Iya. belajar. Itu.
Nah, tentu ya, ibu juga harus ngasih tahu ke orang tuanya bahwa orang tua jangan mengharapkan seperti anak yang lain. Ya, kan biasanya kalau anak SD itu sok ditanya, diajar naon sareng ibu tadi. Nah, anak kan mungkin nggak jawab. Ah, gitu ya, nggak jawab. Ya, jadi ibu konsultasikan, komunikasikan dengan orang tua bahwa anak bapak mah, anak ibu mah ya seperti ini. Jadi ngajarnya juga akan seperti ini saya. Nah, bapak ibu jangan mengharap hasil yang cepat kelihatan. Nah, itu disampaikan, ibu ya. Dan itu bu modal yang paling ini mah ya dalam menghadapi anak ini. Tadi sudah disinggung ya, memang harus harus sabar ya, harus sabar ya. Kita sudah memilih profesi guru ya, memilih profesi guru, ya itu panggilan yang alhamdulillah ya, panggilan yang sangat bagus. Nah, ibu harus nawaitu anak apapun yang ada, saya akan sabar menghadapinya. Ya kalau kalau sedih mungkin wajar bu, manusiawi bu ya, ya Iya, itu wajar. Pak. Ya tapi Manusiawi mungkin. ya tentunya dengan diniatan dengan nawaitu Bu, insya Allah ya nanti sedikit-sedikit ibu akan terbiasa, akan apa, dan itu Bu nanti akan lebih terasa bangganya Bu kalau berhasil dibandingkan dengan anak normal. Anak yang tadinya misalnya tidak bisa menulis, wah sekarang jadi bisa walaupun sedikit. Nah itu akan, kalau anak normal misalnya bisa membaca, bisa menulis kan udah biasa itu Bu ya. Tapi bagi ABK ini ada kemajuan itu. Aduh, ya sangat menyenangkan. Nah, itu akan terasa. Jadi eh kalau di ini mah Bu, kalau di saya pernah lihat ya di rumah sakit. Nah, itu suster kalau kalau mau bertugas itu dia selalu memasrahkan diri ya ke Allah dengan nama panggilan jiwa, panggilan jiwa. Bahwa saya akan bekerja sepenuh hati lillahi ta'ala. Nah, Bapak Ibu guru juga termasuk Ibu ini juga itu harus setiap pagi harus dilakukan supaya ya kendala pasti ada. Tapi kalau memang kita udah nawa itu insya Allah ya akan eh, terpecahkan. Ya mungkin nanti jawaban pertanyaan dari Ibu akan terjawab oleh Pak Dudi, oleh teman-teman yang lain. Jadi tidak mungkin langsung ini Bu ya, karena nanti asesmennya bagaimana dari Pak Dudi nanti, terus di dalam pembelajaran nanti dari Bu Ana. Silakan mungkin ada mahasiswa dicatat nanti disampaikan juga ke dosen-dosen yang lain supaya jawab pertanyaan ini terjawab. Dan insya Allah ya mungkin ini masalah ini bukan Ibu Rini saja, mungkin yang 30-nya ini sama ya, ya gitu. Mohon Pak, mohon laras. Alhamdulillah aja ini dipercaya oleh Bu Rini. Saya tahu ya memang perusahaan di SD itu seperti itu. Ya, nah, itu barangkali Bu Rini. Hatur nuhun atas Iya, siap Pak. pertanyaannya. Ya. Mohon sami-sami Bapak, tur nuhun. Membawa acara masih ada waktu. Masih Bapak, jika ada yang bertanya lagi di Silakan kalau ada mungkin ya satu pertanyaan lagi, silakan kalau masih ada. Ya. Diturunkan dulu. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Rini Susanti atas penyampaian pertanyaannya. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan untuk satu orang lagi. Tidak ada.
Kalau tidak ada, barangkali silahkan nanti Bapak Ibu dengan Bapak Ibu yang lain. Kalau masih ada unek-unek atau yang belum jelas ya, nah silahkan ditanyakan kembali. Sebagai akhir dari pertemuan ini, saya juga mengucapkan selamat bertugas Bapak Ibu di kelas-kelas. Mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan pembelajaran yang inklusif. Nah, pembelajaran inklusif itu adalah pembelajaran yang ramah. Jadi kalau tidak ramah, tidak inklusif. Nah, kalau inklusif pasti ramah. Nah, silahkan. Insya Allah ya, insya Allah asal kita ikhlas, asal kita ridho, jika telah melaksanakan pelajaran inklusif, kita akan mendapat imbalan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan suatu amal jarih yang baik. Insya Allah Bapak Ibu akan tercatat sebagai orang yang telah memberikan perhatian kepada ABK. Dari saya mohon maaf mungkin penjelasannya kurang jelas, tapi itulah yang dapat saya sampaikan di pagi ini. Boleh nanti jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan pihak panitia lewat WA mungkin, silahkan berdiskusi. Insya Allah nanti tanggal 3 akan bertemu di Sukabumi ya. Ya, mudah-mudahan dengan lancar semuanya. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada peserta, kepada Ibu Koordinator Lapangan, dan kepada para panitia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.